Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing gimana caranya kita backup laptop yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan laptop yang menggunakan Windows 10 sebagai sistem operasinya, dan saya akan lakukan backup dengan aplikasi atau tools yang sudah tersedia di Windows 10 itu sendiri. Jadi kita nggak perlu install aplikasi tambahan. Nah, sedikit alasan mungkin kenapa kita perlu backup laptop kita. Jadi apalagi kalau kita setiap hari bekerja pakai laptop, ya, teman-teman juga mesti antisipasi bahwa laptop itu bisa aja kena virus. Atau bisa juga mungkin terkena ransomware atau mungkin hard disknya rusak. Nah itu, ketiga hal itu akibatnya akan menyebabkan laptop kalian tidak bisa digunakan. Dan mungkin juga sistem dan datanya akan rusak. Nah kalau sampai itu terjadi, kalau kita nggak punya backup, itu masalah besar. Atau buat teman-teman yang suka ngoprek, misalnya dapat aplikasi baru kemudian diinstal di laptop dan nggak lama dihapus lagi. Atau mungkin suka merubah setting atau tampilan atau apapun yang ada di laptop kalian. Nah, buat teman-teman yang suka ngoprek ini juga sebaiknya kalian bikin backup dulu. Jadi kalau misalnya nanti setelah kalian oprek ternyata laptopnya ngaco, kalian tinggal restore lagi. Nah, bagaimana caranya? Sesaat lagi kita akan mulai langkah-langkahnya. Tapi buat teman-teman yang baru menemukan video ini, atau teman-teman baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan klik tanda loncengnya, supaya teman-teman dapat notifikasi jika nanti ada video baru yang diupload di channel ini. Nah oke teman-teman, sebelum kita mulai proses backupnya, jadi untuk membackup laptop yang kita gunakan, ini kita perlu media penyimpanan eksternal, bisa menggunakan hard disk atau kalau teman-teman punya SSD eksternal itu lebih baik. Nah, di sini saya udah siapkan. Ya, di sini saya udah pasangkan di drive A. Ini saya punya SSD eksternal dan di sini nanti saya akan simpan backup dari laptop saya ini. Oke, langsung saja untuk tahapannya kita mulai, kita klik tombol start. Kemudian klik setting. Nah, di bagian setting ini kita masuk ke bagian update and security. Nah, setelah kita masuk ke bagian update and security, kita klik pada bagian backup. Oke. Nah, di bagian tengah ini teman-teman pilih paling bawah yang ada tulisan Go to Backup and Restore Windows 7. Ini kita klik. Nah, jika sudah, di sini kita pilih Create System Image. Kita tunggu dulu prosesnya. Jadi ini laptopnya sedang mengecek apakah ada perangkat eksternal yang terpasang di laptop ini atau enggak. Kita tunggu sebentar. Oke, teman-teman. Nah, di sini udah terlihat ya laptopnya atau eksternal SSD saya sudah terdetek. Di sini ada free space-nya 136 GB. Nah, ini yang saya pilih. Jadi, untuk menyimpan backup-nya nanti saya akan simpan di eksternal hard disk ini atau SSD ini. Jika sudah, klik tombol next. Nah, di bagian ini adalah apa-apa saja yang kita mau backup. Ya, jadi kalau kebetulan di laptop saya ini saya hanya menggunakan satu partisi yaitu drive C karena kapasitas SSD-nya hanya 256 GB. Tetapi ada keuntungannya. Jika kita menggunakan satu partisi ini, otomatis image dan data itu semuanya tersimpan di drive C, teman-teman. Kalau kalian menggunakan pemisahan, jadi kalau sistem di C kemudian data di D, maka kalian harus melakukan backup dua partisi hard disk. Nah, karena saya di laptop ini cuma satu, jadi saya pilih aja nih yang sudah terchecklist di sini. Ya, ini yang saya backup, kemudian saya klik tombol next. Dan di bagian bawah, di bagian bawah ini adalah space yang diperlukan. Jadi kalau saya backup 3 item ini, maka saya perlu free space sebesar 49 GB. Di dalam SSD saya, free space-nya masih tersisa 136. Jadi nggak masalah, saya tinggal klik tombol next untuk melanjutkan. Di bagian ini hanya konfirmasi, teman-teman. Jadi apa yang tadi sudah kita pilih, kalau nggak ada perubahan, kita bisa klik tombol start backup.
Nah, sampai dengan tahapan ini sebenarnya sudah bisa dibilang apa yang kita lakukan ini udah selesai. Karena proses selanjutnya adalah si Windows akan membuat backup file di hard disk eksternal yang tadi kita pilih. Jadi kalau sampai tahapan ini ya teman-teman bisa tinggal dulu lah laptopnya. Mungkin kalian tinggal ngopi atau kalian tinggal mengerjakan pekerjaan yang lain. Karena proses backup ini lama atau sebentar itu tergantung dari seberapa besar data yang ada di laptop kalian yang kalian backup. Jadi kalau datanya mungkin beratus-ratus giga, ya prosesnya mungkin akan lebih lama dibanding yang datanya mungkin hanya sekitar 49 giga seperti saya tadi. Dan kalau misalnya teman-teman backupnya ke hard disk biasa, tentunya juga kecepatannya akan berbeda dibandingkan teman-teman backup ke dalam SSD yang eksternal. Tapi poinnya adalah bahwa melakukan backup cukup dengan cara seperti tadi, mudah banget. Dan ini sampai tahapan ini kita udah tinggal tunggu doang sampai ini selesai. Dan nanti kita akan lihat hasilnya di eksternal SSD saya. Oke teman-teman, sampai pada tahapan ini proses backupnya sudah selesai. Nah di sini muncul pop-up nih, system repair disk can be used to boot your computer. Nah ini pop-upnya menanyakan apakah kita akan membuat sistem repair disknya atau enggak. Nah untuk saat ini saya nggak buat dulu, jadi saya klik no, kemudian saya close. Jadi proses backupnya sudah selesai, kita akan lihat hasilnya di eksternal SSD ini. Ini adalah hasil backupnya teman-teman ya. Jadi defaultnya akan terbentuk satu buah folder bernama Windows Image Backup. Jadi kalau kita udah punya backup seperti ini, paling enggak kita sedikit merasa tenang karena kita punya cadangan. Meskipun kita berharap kalau sampai terjadi sesuatu dengan laptop kita punya file backup untuk pemulihannya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Jika kalian suka dengan videonya bisa klik tombol like. Kalau teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan atau masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat bagi kalian, bagikan juga ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Sampai ketemu lagi pada video-video yang berikutnya.